7 pernyataan Yesus saat Hanukkah. Saat hari pentabisan Bait Suci atau Hanukkah, Yohanes, murid Yesus, menuliskan dialog antara Yesus dan orang-orang Yahudi ketika Yesus berada di Serambi Salomo, sebuah pelataran di Bait Suci. Umat Kristen perlu mengetahui latar belakang peristiwa Hanukkah, sehingga bobot pernyataan Yesus yang sungguh dalam itu dapat kita pahami. Hanukkah adalah peringatan kemenangan Yahudi atas persekusi dan penjajahan Seleukia, pecahan kerajaan Yunani. 1. Yesus menyatakan ia Mesias. Orang Yahudi bertanya, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Secara langsung, Yesus mengatakan ia adalah Mesias. Orang Yahudi masih menantikan Mesias yang dianggap sebagai penyelamat, pembebas kerajaan Israel dari penjajahan. Meski sudah ada pahlawan Hanukkah, Yehuda Makabe dari keluarga Hasmonean, namun kemudian orang Yahudi dijajah oleh Romawi. Maka saat Yesus tampil sebagai seseorang yang membawa pengaruh, orang Yahudi menuntut konfirmasi. Benarkah Yesus adalah Mesias yang bisa membebaskan orang Yahudi dari kuasa Romawi? 2. Yesus menyatakan ia datang dari Bapa. Mesias artinya orang yang diurapi. Orang Yahudi paham betul Mesias Yahudi hanya datang dari Allah Bapa. Berbeda dengan pahlawan Hanukkah, Yehuda Makabe yang datang dari orang Yahudi sendiri. Karena itu Yesus berkata, "Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Shalom alaikum Besem Yosua Hamasya. Tak terasa Marah Yakoti kembali kita berjumpa pada akhir dari perayaan Hanukkah ya. Tadi kita sudah saksikan bersama apa itu perayaan Hanukkah. Nah, apa pesan dari Yahyawe Elohim Adonai untuk tahun depan ya, bahwa maksudnya tahun Gregorian kita ini akan memasuki tahun 2024 ya, sementara kalau secara ini 5784. Ya, mari saya ajak Marah Yakoti untuk kita langsung buka surat Petrus ya, ayatnya yang ke-8 hingga 9. Dikatakan demikian, "Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu ya, si diabolos atau Satan itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan emunah, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Elohim sumber segala kasih karunia yang memanggilmu kepada Hamasya, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu sesudah menderita seketika lamanya." Haleluya. Jadi Marah Yakoti, mendatang itu bukan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Zaman semakin jahat, kondisi semakin disiapkan untuk menuju panggung kepada Soten Hamasya, yakni One World Order. One World Religion. Kondisi tidak akan semakin baik. Maka dikatakan tadi pada Dabar Elohim ini, untuk supaya kita tuh jangan takut, kita teguh di dalam emunah, di dalam hatikva ya, di dalam setiap apoda-apoda kita, bahwa kita tahu kalau Satan Hamasya, si jahat itu selalu bekerja, itu melihat dengan pola. Dia melihat kelemahan kita, dia melihat bagaimana ketika kita keluar dari pagar daripada Dabar Elohim, bagaimana ketika kita ini tidak lagi di dalam tudungnya, dia memperhatikan itu 24 jam 7 kali seminggu. Ya, inilah seperti yang dikatakan bahwa kenapa kita harus berjaga-jaga. Bisakah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Kenapa kita perlu punya apoda 1 jam saja? Ini mengatakan supaya kita membangun manusia ruah kita,
supaya tidak ada pola yang tidak dapat ditemukan oleh si jahat, supaya kita ini mengikuti ritme, mengikuti pola dari Ruach Elohim. Karena ketika kita seturut, kita seirama ya, kita harmonis dengan Ruach Elohim, maka kita tidak dapat ditembus ya. Emunah kita kuat, kita tidak dapat ditembus oleh si jahat. Tidak ada celah yang terbuka karena kita selalu berjaga-jaga, karena kita selalu sadar kan begitu bahwa ini adalah akhir zaman. Maka marahi akoti untuk zaman yang ke depan itu semakin tidak baik, maka harus perkuatlah emunahmu, perbanyak abodamu, hiduplah sesuai dengan Torah dari Yahweh Elohim Adonai, maka tidak akan ada celah karena pola itu tidak ada. Jadi si jahat itu tidak bisa membaca ya masa depan, dia tidak bisa membaca hatimu, hatiku, tidak bisa membaca hati orang percaya, tapi dia memperhatikan pola ya, dia mengamati, dia jaga-jaga melihat kapan kita lemah dan kita diserang di sana. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan pernah keluar dari tudungnya Yahweh Elohim. Seperti yang dikatakan Mizmor atau Tehillim yang pasal 91 ya, dikatakan yang duduk dalam naungan El Shaddai, diam dalam naungan El Elyon. Jadi kalau kita terus berada senantiasa di dalam sekinahnya, kita dengar-dengaran dengan dia, kita hidup terus sesuai dengan Torahnya, maka dia nggak bisa tembus. Apapun yang terjadi, 10.000 boleh rebah di kanan kita ataupun 1.000 di kiri kita, tapi itu tidak menimpa kita, sebab kita ada dalam naungan daripada El Shaddai, daripada Elohim Adonai. Aba binyu seba samaim, Aba binyu seba samaim, mi Yahweh Elohim El Kamoka, Nose Avon be over al pesa, Lisi erit lahato, lo hetsik leat apo, ki kafet keset hu, Yesuf yera kamanu, yispos afuitenu, Vetalis bim solet yam kol katotam, Titen emet le Yaakov, Eset le Abraham, Asyer nisbata lafutenu, mime kedem, haleluya. Ya, sahabat shalom, haleluya, tetap semangat, percayalah bahwa melewati terowongan gelap dan panjang, ujungnya itu terang yang bersinar, fajar yang menyingsing, harapan baru, haleluya ya. Sak Hanukkah Sameach ya.